Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Daeng Guru Udin. Nah teman-teman, saya akan membahas soal instrumen 2 tes tertulis seleksi calon kepala sekolah. Nah, soal ini merupakan teman-teman soal asli yang saya dapatkan pada saat ikut tes seleksi substansi calon kepala sekolah kemarin, dan alhamdulillah hasilnya dinyatakan lulus 100%. Sebelum kita lanjut, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi. Terima kasih. Nah teman-teman, dalam mengerjakan soal instrumen 2 ini ada 3 trik khusus dalam mengerjakan instrumen ini. Yang pertama, menelaah skenario dan menentukan masalah utama dan alasannya. Jadi ini teman-teman sama halnya dengan skenario pada saat tes tertulis 1A 1B. Jadi bagaimana harus teman-teman itu benar-benar fokus dan teliti dalam menelaah skenario itu, dalam menentukan masalah utama dan alasannya. Jadi teman-teman di saat menentukan masalah utamanya seperti ini, teman-teman harus memberikan alasannya apa, kenapa memilih masalah ini sebagai masalah utama. Kemudian yang kedua, menjabarkan 3 rencana tindak dan langkah-langkahnya dalam mengatasi masalah utama tersebut. Jadi teman-teman harus memiliki 3 rencana tindak bagaimana mengatasi masalah utama yang teman-teman pilih pada soal sebelumnya, dilengkapi dengan langkah-langkahnya dalam mengatasi masalah itu. Kemudian trik yang ketiga, harus memilih satu rencana tindak yang terbaik. Jadi kan tadi di poin yang kedua ada 3 rencana tindak yang teman-teman harus buat, tapi di poin 3 ini teman-teman harus memilih yang mana yang terbaik di antara 3 rencana tindak tersebut dan apa alasannya kenapa memilih seperti itu. Jadi itu 3 hal ini yang harus teman-teman perlu kuasai dalam mengerjakan instrumen 2. Nah teman-teman, ini merupakan skenario instrumen 2. Skenario ini sebenarnya sama dengan instrumen 1A 1B, cuma pada saat skenario pada instrumen 2 ini skenario-nya sudah panjang-panjang ya teman-teman, tidak kayak instrumen 1A 1B. Nah di sini SD Sekarsari dikenal sebagai sekolah yang mempunyai banyak prestasi akademik. Setiap tahun selalu memenangkan berbagai perlombaan baik tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Jumlah siswa cukup banyak. Sebagian besar siswa berasal dari keluarga menengah atas. Orang tua siswa mendukung kegiatan-kegiatan yang akan diadakan sekolah. Secara rutin sekolah menganggarkan dana untuk mengembangkan kemampuan guru dalam mengajar. Di samping itu, semua guru aktif terlibat dalam KKG. Secara rutin, kepala sekolah dan guru mengevaluasi kemampuan siswa baik dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dari hasil evaluasi diketahui sebagian siswa kelas 5 dan 6 mempunyai rasa individualisme yang cukup tinggi. Mereka cenderung kurang peduli dengan teman dan lingkungan sekitar, tidak mau meminjamkan buku atau alat tulis ke temannya. Siswa lebih suka menyendiri daripada berkumpul dengan siswa lain pada saat istirahat. Nah, ini pertanyaan pertama. Masalah yang harus diatasi disertai alasannya. Jadi teman-teman harus benar-benar fokus dan teliti mencari masalah utama yang ada pada skenario tersebut. Nah, di sini saya pilih satu masalah utama, yaitu ada sebagian siswa kelas 5 dan 6 mempunyai sifat rasa individualisme yang cukup tinggi. Jadi ini masalah utama yang saya pilih ya teman-teman. Kemudian alasan kenapa saya memilih itu merupakan masalah utama. Ada alasannya ya teman-teman di dalam skenario itu, karena mereka cenderung kurang peduli dengan teman dan lingkungan sekitar, tidak mau meminjamkan buku atau alat tulis ke temannya. Siswa lebih suka menyendiri daripada berkumpul dengan siswa lain pada saat istirahat. Jadi itu merupakan alasan yang saya pilih kenapa memilih itu sebagai masalah utama. Jadi lanjut ya teman-teman. Yang kedua tadi
bagaimana kita memilih alternatif rencana tindak lanjut dan langkah-langkahnya. Jadi sebelum kita lanjut teman-teman, mengingatkan kembali jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, ini merupakan rencana tindak pertama yang saya buat. Yang pertama yang rencana tindak yang saya lakukan yaitu mengadakan Porseni Sekolah, program Porseni Sekolah, Pekan Olahraga dan Seni. Langkah-langkah rencana tindak yang saya lakukan, yang pertama, rapat bersama Dewan Guru membahas kegiatan Porseni Sekolah. Kedua, membentuk panitia dan anggaran dalam kegiatan Porseni Sekolah. Tiga, menentukan jenis lomba dan hadiah dalam kegiatan Porseni Sekolah. Empat, setiap guru mengoptimalkan kegiatan dalam menumbuhkan semangat dan kebersamaan siswa. 5. Mengamati perubahan sikap siswa kelas 5 dan 6 yang memiliki rasa individualisme yang tinggi. 6. Tindak lanjut. Jadi teman-teman, dalam memilih rencana tindak atau program seperti mengadakan Porseni Sekolah, lalu teman-teman harus menjelaskan langkah-langkah secara runtut. Jadi harus jelas dan tepat. Kemudian teman-teman harus benar-benar menguasai langkah-langkah rencana tindak ini yang dibuat. Karena pada saat wawancara rencana tindak ini akan ditanyakan kembali. Dan bisa jadi akan ada muncul pertanyaan di bagian mana langkah-langkah yang Bapak Ibu buat atau teman-teman buat. Ya, lanjut ya teman-teman. Rencana tindak kedua. Nah, di sini saya membuat satu program dalam mengatasi rasa individualisme yang tinggi ya teman-teman, yaitu mengadakan perkemahan sekolah. Ada pula langkah-langkah rencana tindak yang saya laksanakan. Yang pertama, rapat bersama Dewan Guru membahas kegiatan perkemahan sekolah. Kedua, membentuk panitia atau anggaran dalam kegiatan perkemahan sekolah. 3. Menentukan jenis kegiatan perkemahan sekolah yang mengutamakan kebersamaan dan kerjasama antar siswa. 4. Setiap guru mengoptimalkan kegiatan dalam menumbuhkan kepedulian dan kebersamaan siswa. 5. Mengamati perubahan sikap siswa kelas 5 dan 6 yang memiliki rasa individualisme yang tinggi. Keenam, tindak lanjut. Nah, di sini untuk tindak lanjut, teman-teman harus juga cari tahu apakah nanti jawabannya, karena bisa jadi apa berhasil atau tidak. Untuk yang tidak berhasil, bagaimana tindak lanjutnya? Apakah teman-teman memberikan lagi kegiatan yang bisa menumbuhkan rasa kepedulian itu untuk siswa yang masih memiliki rasa individualisme yang tinggi. Lanjut ya teman-teman, rencana tindak ketiga. Nah, di sini rencana tindak ketiga saya pilih satu program kegiatan workshop sekolah. Nah, kenapa saya pilih kegiatan ini? Saya berdasarkan skenario tadi. Nah, di situ dijabarkan bahwa orang tua siswa selalu mendukung kegiatan-kegiatan sekolah dan sekolah setiap tahun menganggarkan dana untuk program-program dalam meningkatkan kompetensi guru. Nah, di sini saya memilih kegiatan workshop sekolah, artinya sesuai dengan skenario tadi. Ada pula langkah-langkah rencana tindak. Yang pertama, rapat bersama Dewan Guru membahas kegiatan workshop itu. Kemudian yang kedua, menentukan anggaran dan topik pembahasan workshop tentang pemahaman karakter individualisme. Jadi kita pilih topik pembahasan workshop apa? Workshopnya kan kita di sini skenario ada siswa yang memiliki rasa individualisme yang tinggi. Nah, kita bikinlah pembahasan workshop seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengundang pemateri workshop tentang pemahaman karakter individualisme siswa. Jadi kita panggil pemateri yang bisa memberikan kita pemahaman bagaimana menerapkan dalam pembelajaran tentang memahami karakter siswa. Keempat, semua guru mengikuti workshop tentang pemahaman karakter individualisme siswa. 5. Setiap guru menerapkan di kelas materi yang telah didapatkan seperti bagaimana menangani sikap karakter siswa yang berbeda-beda. Kemudian keenam, guru mengamati perubahan sikap siswa yang memiliki rasa individualisme yang tinggi tersebut. Apakah ada perubahan atau belum?
Kemudian yang ketujuh, tindak lanjut. Kemudian selanjutnya ya teman-teman, ini tadi merupakan di poin yang ketiga, rencana tindak lanjut yang terbaik beserta alasan. Jadi teman-teman, di antara tadi saya ini ada 3 program tadi. Yang pertama porseni sekolah, yang kedua perkemahan, yang ketiga workshop. Nah, saya akan memilih mana yang terbaik. Rencana tindak yang terbaik yang saya pilih yaitu rencana tindak ke-1, yaitu melaksanakan atau mengadakan porseni sekolah. Alasan kenapa saya memilih rencana tindak pertama tadi, yaitu dengan kegiatan lomba porseni sekolah dapat meningkatkan kepedulian dan kebersamaan antar siswa, sehingga dapat menghilangkan sifat rasa individualisme yang tinggi. Nah, di situ kan dalam lomba baik olahraga atau porseni, setiap kelas akan selalu mendukung teman-temannya, saling mendukung supaya bisa memenangkan lomba. Nah, di situ akan muncul rasa kepedulian, rasa kebersamaan antar siswa, dan bisa menghilangkan rasa individualisme yang tinggi ini. Jadi teman-teman, mungkin ini yang sempat saya bagikan. Sampai ketemu di pembahasan soal-soal selanjutnya. Saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis supaya saya lebih bersemangat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.